kita udah sampai yang terakhir, yaitu tips, trik, dan saran dari aku untuk menjalani tes seleksi masuk Man Insan Cendekia. Jadi pertama dulu guys, sebelum kalian daftar, jangan lupa restu orang tua, karena itu sangat penting. Jadi kayak kalian kalau misalnya harus izin dulu, kayak ya mah pah boleh ikut tes Man Insan enggak ya. Terus kayak kalian harus siap juga untuk masuk asrama, karena Man Insan Cendekia itu hanya asrama, boarding school, nggak ada yang reguler, yang pulang pergi itu nggak ada. Jadi kalian harus siap juga mental kalian buat di asrama. Nah, yang kedua itu adalah update info tentang SNPDB. Itu mulai dari Desember, saran aku sekitar segitu. Aku bisa cek website setiap hari, sering-sering, jangan sampai ada ketinggalan info, karena semua info itu ada di situ. Apalagi untuk sekolah kayak aku yang manice apa, kayak aku semua yang ngurusin sama orang tua aku yang bantu aku ngurusin semua berkas-berkas buat manice. Jadi kalian harus rajin-rajin cek info SNPDB di website. Nah, yang ketiga itu paling penting, itu adalah jangan lupa berdoa kepada Allah. Itu jangan putus asa, jangan kayak paling gue bisa, yang penting gue berusaha. Itu jangan guys, karena manusia cuman bisa berusaha, dan takdir Allah itu yang menentukan. Jadi jangan lupa berdoa yang banyak-banyak ya guys. Nah, lanjut, ini untuk tips untuk belajar dari aku. Nah, yang pertama dari potensi belajar dulu. Saran aku, potensi belajar ini tuh yang penting kalian itu harus kerjain soal-soal tes potensi belajar. Apa ya namanya? Tes kognitif kali ya. Iya, namanya kognitif juga bisa. Di sini aku kerjain soal-soal itu dari buku-buku orang tua aku. Itu tuh ada nih buku-buku kayak tes masuk kerja juga ada, tes potensi belajar, ada tes CPNS, tes masuk kerja, tes masuk kuliah, SNBT. Seingat aku ada soal seperti itu. Nah, itu sangat-sangat membantu banget, karena kalian udah terbiasa lihat soalnya gitu. Jadi kayak, oh iya aku tahu ini jawabannya. Karena kalau kalian kayak hafalin atau gak pernah ngerjain soal, gak rajin ngerjain soal, itu kalian bingung sendiri, karena kayak ini soalnya baru gitu. Jadi saran aku, kalian harus ngerjain soal sebanyak-banyaknya. Nah, di sini aku mau saranin salah satu website yang membantu aku buat belajar dan mengerjakan soal, yang sangat-sangat membantu. Ada ngerjain TO juga, ngerjain tryout juga. Ini bukan endorse atau sama sekali, ini aku cuma saran aja. Itu website namanya Salam Cendekia. Di Salam Cendekia ini banyak kayak ada materi-materi kelas 9, terus ada tryoutnya juga. Kalian bisa milih tryout buat berapa kali. Aku 3 kali kalau nggak salah, aku cuma ngerjain sekali. Nah, di sini tuh membantu banget, karena di situ ada soal-soal kayak verbal, analistis, dan numerik juga. Aku sering kerjain soal-soal latihannya gitu. Terus aku pas ngerjain pakai waktu, terus juga udah selesai. Kalau udah selesai, aku biasanya ngecek jawabannya gitu. Kalau ada yang salah atau kayak aku upgrade gitu, kayak terakhir kali aku salah berapa, dan alhamdulillah hari ini aku bisa kerjain berapa, terus aku benar berapa, salah berapa. Jadi kayak kalian bisa ngeliat progres kalian sendiri. Jangan lupa, jadi saran aku kalian download APK atau di website juga bisa, Salam Cendekia, berlangganan, mantap. Nah, untuk akademik yang kedua itu banyakin baca-baca teks yang panjang lebar. Jadi sama aja sih sebenarnya. Jadi kalian harus latihan soal juga, karena kalian bakal menemuin soal kayak gitu. Jadi kayak saran aku kalian itu Salam Cendekia aja, karena itu bantu banget buat kayak latihan soal tuh banyak kan. Jadi kalian kebiasa gitu baca teks yang panjang lebar. Jadi kayak kalian gak ngerasa ngantuk atau bosan atau kayak apa sih gue pengen skip aja. Itu nggak ada yang kayak gitu. Kalian harus
rajin ngerjain soal kayak gitu. Mantap. Nah, terus untuk matematikanya itu kalian bisa kerjain soal-soal tahun lalu. Ini sangat bantu juga untuk matematika tuh, soal-soal tahun lalu kalian bisa cek di websitenya. Website itu Man Ihsan Cendekia, seingat aku, apalagi Ihsan Cendekia Serpong. Nanti aku bakal taruh linknya di deskripsi di video di bawah ini. Jangan lupa cek guys, karena ini bantu banget. Jadi soal tipe-tipe matematika tuh mirip banget. Jadi kalian coba aja kerjain, mungkin terbiasa nanti lihat soal yang di luar nalarnya itu. Karena menurut aku tahun ini emang soalnya rada wow. Nah, ini adalah tips saran aku sih buat sebelum tes gitu. Jadi H-1 sebelum tes, yang pertama kalian harus tidur yang cukup, minimal tuh 6 jam gitu. Kalian tidur minimal 6 jam, boleh lebih tapi jangan sampai berlebihan. Jangan begadang guys, jangan sekali-kali kalian kayak aduh aku belum hafal ini, aku mau belajar dulu, terus akhirnya begadang sampai jam berapa, sampai jam pagi, terus kalian cuma sempat tidur berapa jam, akhirnya harus kerjain tes sebanyak itu. Jangan guys, karena apalagi tuh tes akademik, khususnya tes literasi, itu kalian harus baca soal dengan cepat dan kalian harus duduk di tempat tesnya itu selama berjam-jam. Itu aku kayak sekitar 3 jam sampai 4 jam. Jadi kalian harus tahan tanpa ngantuk. Jadi jangan sekali-kali kalian begadang ataupun tidur cuma sebentar aja. Jangan guys, jangan. Nah, yang kedua itu penting juga, itu sarapan yang cukup. Jangan kalian kayak skip, nggak lapar, atau aduh bisa makan nanti gitu. Jangan guys, karena jujur aja aku sebagai orang yang ngerjain tes pas itu, aku tuh ngerasa pas tes aja aku lapar gitu, padahal aku udah makan, aku sarapan. Gak usah nasi sih, yang penting kalian sarapan aja yang cukup. Aku tuh kayak pas ngerjain tuh kayak aduh lapar gitu, lapar gitu, dan kayak bosan gitu, pengen makan. Jadi jangan sekali-kali kalian skip sarapan, karena bisa bikin kalian pusing dan lain-lain. Lagian punya mah ya guys, asam lambung. Nah, yang ketiga itu berdoa sama Allah. Jadi kayak dari jauh sebelum kalian tes itu jangan lupa kayak setiap habis sholat tuh kalian berdoa semoga dimudahkan dalam tesnya, terus untuk masuk sekolahnya, dan untuk menjalani kehidupannya juga di asrama, dan semoga lolos tes dan lain-lain sebagainya. Jadi kayak jangan lupa berdoa kepada Allah yang banyak berzikir dan lain-lain. Dan yang terakhir itu adalah bawa air putih atau tumbler yang cukup ke dalam ruangan tes, biar kalian gak dehidrasi. Lihat soalnya, aku kayak di situ aku baru ngerjain sekitar tes kepribadian itu kayak udah aus banget. Jadi setiap aku ngantuk pas ngerjain soal, aku tuh selalu minum gitu. Aku selalu minum karena biar gak ngantuk, jadi kayak segar gitu. Jangan lupa bawa tumbler guys. Jadi gak usah yang gede-gede, aku segini, kayak aku bawa segini, itu cukup banget. Kalian minum dikit-dikit aja, jangan banyak juga, nanti kalian malah kembung. Nah, saran aku atau tips aku selanjutnya untuk saat tes berlangsung itu, pertama kalian harus jujur. Gak usah aneh-aneh kalian nyelundupin HP, itu bakal ketahuan. Terus kalian mau nyontek kayak gimana, soalnya juga udah susah gitu buat aku, kayak gak ada waktu buat nyontek. Terus gak usah, saran aku jangan ada yang pakai earphone pas ngerjain soal. Walaupun kalian apalagi dengerin lagu ya, kayak menurut aku gak bisa deh aku ngerjain soal dengerin lagu. Jadi kayak copot earphone kalian, karena bisa dikira nyontek juga. Jadi jujur itu utama guys, jujur itu utama. Gak usah aneh-aneh nyontek sana sini guys, gak usah. Nah, lanjut yang kedua itu pas ngerjain soal tes potensi belajar. Pertama, baca soal yang teliti untuk analisis dan verbal ya guys. Kalian gak usah kayak perasaan tadi ini, jadi kalian kayak harus teliti banget ngerjainnya, apalagi verbal.
apalagi analisis. Itu bener-bener kayak bisa bikin pikiran kalian kayak hahaha gitu. Pas kalian kerjain lagi, kok aku jawab yang ini gitu. Jadi teliti ya guys kerjanya. Ya, yang selanjutnya itu adalah pas ngerjain soal numerik. Itu urutan aku pas ngerjain itu numerik, terus verbal, terus analisis. Seingat aku ya, intinya kalian bisa sesuaiin di antara 3 ini sesuai kemampuan kalian, karena itu waktunya terbatas banget. Ini paling susah karena 100 soal dalam waktu 60 menit, sekitar 60 menit seingat aku. Jadi kalian atur sesuai yang kalian bisa dulu, karena aku emang lebih ke numerik, jadi aku kayak pengen jawab soal numerik yang lebih banyak. Jadi aku numerik dulu, baru verbal atau analisis. Verbal terus analisis. Kalian bisa juga verbal dulu, bisa analisis dulu, sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, terus kalau pas ngerjain kalian ngerasa nggak bisa dan susah banget ngerjainnya, terus kayak ngerasa kok ini